Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Sur dalam pembelajaran PABP ya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, sebelum memulai pembahasan kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mudah-mudahan semuanya bisa hadir menyaksikan video pembelajaran ini ya. Yang akan kita bahas yaitu materi tentang sholat wajib ya. Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita ya, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Itu satu nusa satu bangsa. Ya, semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, berbangsa dan bahasa kita bela bersama. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Kautsar. Ya, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah yang pertama, melalui tanya jawab mengenai tayangan PowerPoint, peserta didik mampu melaksanakan sholat secara tertib. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan PowerPoint, peserta didik mampu membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Ketiga, melalui pengamatan gambar sholat wajib pada tayangan video, peserta didik mampu membiasakan disiplin waktu, membiasakan hidup tertib. Empat, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menyebutkan arti sholat dengan benar. 5. Melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. 6. Melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar. 7. Melalui pengamatan video PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar. 8. Melalui pengamatan video PowerPoint, peserta didik mampu mempraktikkan ibadah sholat dengan benar. Baik, kita lihat di sini. Apa hubungan antara sholat dan surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat pada ayat kedua. Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah karena telah memberi kenikmatan. Itu pertama, badan kita sehat dan kuat.
kedua, memiliki keimanan yang kuat, ketiga, mendapatkan rezeki setiap hari, keempat, memiliki akal yang sehat, dan yang kelima, masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima. Apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah itu? Kita wajib bersyukur kepada Allah. Caranya bersyukur bagaimana? Kita menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan kebaikan. Salah satunya kita beribadah. Ibadah kita adalah sholat 5 waktu atau sholat wajib. Ya, sholat fardu artinya sama ya. Jadi itu adalah sebagai rasa syukur kita karena kita sudah menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Kita lihat di sini ada makna sholat ya. Kita lihat arti sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat ya, adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah arti sholat secara istilah. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Kamu ingin menjadi orang yang bersyukur kan? Ini caranya antara lain, yang pertama, sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Yang ketiga, sholatlah dengan tertib 5 kali sehari. Dan yang keempat, tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah. Kita perhatikan di sini ada poster tata cara sholat ya. Nah, ini tata cara sholat ini adalah yang menjadi bagian dari rukun sholat. Jadi tidak boleh ditinggalkan ketika kita melaksanakan sholat ya. Kita lihat di situ ada 12 gerakan. Kemudian nanti di situ ada bacaannya setiap gerakan itu. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan ke bawah ke tempat sujud. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Ketiga, bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri. Keempat, mengangkat kedua tangan. Yang kelima, ruku. Yang keenam, mengangkat kedua tangan. 7, i'tidal. 8, sujud. 9, duduk di antara dua sujud. 10, tasyahud awal. 11, tasyahud akhir. Dan 12, salam ke kanan dan ke kiri. Yang bagian menjadi rukun sholat. Jadi rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukannya tidak sah. Ya, rukun sholat adalah sebagai berikut. A. Niat. B. Berdiri bagi yang mampu. C. Takbiratul ihram. D. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. E. Ruku dengan tumak nina. F. I'tidal dengan tumak nina. D. Sujud dengan tumak nina. H. Duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. I. Duduk tasyahud akhir tawaruk. J. Membaca doa tasyahud akhir. K. Membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. L. Mengucapkan salam yang pertama. M. Tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Ya, ini adalah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ya. Nanti ada gerakan dan bacaannya, kita perhatikan sama-sama ya. Ustaz. Baiklah, Bapak akan mengajari kalian cara melakukan sholat yang benar. Tata cara sholat adalah sebagai berikut. Pertama, kita berniat sholat, Allahu Akbar. kemudian mengangkat kedua belah tangan sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Kemudian bersedekap di dada, memandang tempat sujud dan khusyuk.
Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diteruskan dengan membaca surat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu, ruku dengan membaca Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaan Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kembali dengan bacaan yang sama dengan sujud pertama. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar.
Sampai di sini, selesailah rokaat pertama. Selanjutnya, berakhir kembali sambil berdiri untuk rokaat selanjutnya. Bacaan dan gerakan sama dengan yang pertama. Pada rokaat kedua, ada duduk tasahud awal dengan membaca bacaan sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada rokaat terakhir, ada tasahud akhir dengan bacaan seperti tasahud awal, tapi dilanjutkan dengan bacaan Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, yang terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, apa sih yang ada pada tayangan video tersebut? Kita sudah sama-sama saksikan tadi pada tayangan video tersebut ya, mengenai tata cara melaksanakan sholat, ya, ada gerakan dan bacaannya. Nah, itu adalah gerakan dan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya. Baik. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas kelompok, ya. Setelah mempelajari materi tentang sholat wajib, maka untuk mengukur pemahaman tadi kerjakanlah latihan di bawah ini. 1. Mengapa kita harus melaksanakan sholat wajib? 2. Bagaimana menurutmu bagi seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat wajib? Ya, tuliskan arti sholat secara istilah. 4. Tuliskan bacaan ruku. 5. Surat apakah yang wajib dibaca saat sholat? Nah, ini dijawab secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang ada yang sudah dibagi ya. Dijawab bersama-sama, setiap orang memberikan pemikirannya sehingga cepat selesai. Untuk penutup kali ini ya, kesimpulannya dan refleksinya adalah sholat sangat penting bagi umat Islam ya. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan celaka. Apakah sholat itu memberatkan? Jawabannya pasti tidak. Mengapa? Karena Allah memberi nikmat setiap hari. Kita hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari. Ya, ayo siapa yang masih malas sholat? Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya setelah mempelajari materi bab sholat. Baik, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.